Daisuke Sakai absen, Juku Eja kalah 0-2, PSM Makassar kalah 0-2 ketika bertandang ke markas Persib Bandung dalam laga perdana Piala Presiden 2024. Daisuke Sakai, pemain asing baru PSM absen di laga tersebut. Daisuke Sakai tidak masuk dalam daftar susunan pemain PSM dalam pertandingan melawan Persib di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jumat, 19/7. Belum diketahui penyebab pemain asal Jepang itu tidak dimainkan pelatih Bernardo Tavares meski ikut diboyong ke Bandung. Tanpa Daisuke Sakai, PSM masih diperkuat 6 pemain asingnya sesuai regulasi Piala Presiden. Mereka adalah Yuran Fernandes, Aloisio Neto, Latir Vol, Victor Luis, Adilson Silva, dan Nermin Haljeta. Ciro Alvis membawa Persib memimpin lebih dulu di menit ke-15. Gol bunuh diri Nermin Haljeta menit ke-41 kemudian menambah keunggulan Persib menjadi 2-0 hingga babak pertama usai. Babak kedua, anak asuh Bernardo Tavares mulai tampil menyerang dengan memasukkan sejumlah pemain, mulai dari Victor Detan, Rizky Eka Pratama, Ananda Raihan, hingga Syahrul Lasinari. PSM mengambil inisiatif dengan mendominasi permainan. Namun, Adilson Silva masih kesulitan menembus pertahanan Persib. Sementara Persib yang unggul 2-0 memilih menunggu di belakang. Mereka lebih menekankan permainan serangan balik. Peluang pertama didapat PSM menit ke-62 melalui Nermin Haljeta. Namun sayang tendangannya masih pelan dan dengan mudah dapat ditangkap Teja Paku Alam. Persib kembali mendapat peluang emas melalui serangan balik Edo menit ke-71. Beruntung, sepakannya masih melenceng tipis dari sisi kiri gawang Hilmansyah. PSM kembali tampil menyerang di penghujung laga. Namun pertahanan Persib sangat rapat setelah masuk Victor Igbonevo dan Ahmad Jufrianto. Fahrul Aditya sempat mendapat kesempatan dengan sepakan jarak jauhnya. Namun skor tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. PSM kalah 0-2 dari Persib. Hasil ini membawa Persib memimpin sementara grup A dengan 3 poin. Sedangkan PSM di posisi juru kunci dengan 0 poin. Perolehan klasemen lengkap grup A masih menunggu duel Borneo FC melawan Persis Solo yang akan digelar setelah laga Persib vs PSM ini. Alasan PT LIB belum bisa hapus regulasi larangan supporter tandang di Liga 1 2024/2025. PT Liga Indonesia Baru, LIB, belum bisa menghapus regulasi larangan supporter tandang untuk Liga 1 2024/2025. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Direktur Operasional PT LIB, Asep Saputra. Asep Saputra mengatakan bahwa keputusan dicabutnya larangan supporter tandang ada di PSSI. PT LIB hanya operator kompetisi Liga 1 2024/2025. Federasi Sepak Bola Indonesia itu masih berpegang teguh dengan surat yang diberikan FIFA pasca tragedi Kanjuruhan. Surat itu berisikan tentang transformasi sepak bola Indonesia yang harus dijalankan PSSI. Transformasi yang dimaksud itu adalah renovasi beberapa stadion di Indonesia. Proses renovasi itu masih berlanjut dan baru akan selesai pada akhir 2024. Kata Asep, seluruh pecinta sepak bola Indonesia saat ini harus menjalankan isi surat dari FIFA itu agar lebih baik ke depan. Terlebih, FIFA masih terus memantau sepak bola Indonesia.
Kita semua ini adalah pelaksana tugas karena perlu dilihat dari bangunan struktur utamanya masih butuh untuk transformasi. Itu waktunya 2 tahun kan, kata Asep. Lanjut Asep, transformasi sepak bola yang diminta FIFA itu banyak. Selain yang telah disebutkan di atas, ada beberapa poin lainnya seperti kemitraan dengan pihak kepolisian. PT LIB juga membuat workshop safety security untuk mengetahui cara yang tepat menangani supporter. Jadi sebenarnya kita memang harus bersabar karena saat ini sedang membangun transformasi harus menyeluruh, namun tetap ada periode waktunya. Jadi harus step by step. Jadi mudah-mudahan atas kesabaran ini, kita harus tetap mendukung ini bersama-sama, ucap Asep. Sebelumnya, Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia (PNSSI) sudah meminta PSSI untuk mencabut larangan away di Liga 1 2024/2025. Menurut mereka, cukup musim lalu saja bagi supporter menjalani regulasi tersebut. Asep juga belum bisa memastikan apakah pada putaran kedua Liga 1 2024/2025, larangan supporter away akan dicabut. Saat ini, ia meminta kepada supporter untuk menghargai keputusan dari FIFA. Saya tidak berada dalam posisi untuk berasumsi. Tetapi sekali lagi, kita harus melaksanakan tugas ini. Perlu digarisbawahi dulu, kita sedang dalam masa transformasi, tutup Asep. Transfer mengejutkan, Persib Bandung pinjam Adam Alis dari Borneo FC, lini tengah semakin berlimpah. Transfer mengejutkan dilakukan Persib Bandung. Tidak disangka-sangka, tim berjuluk Maung Bandung itu secara resmi mendatangkan ex-pemain timnas Indonesia, Adam Alis pada bursa transfer musim panas kali ini. Adam Alis yang berposisi sebagai gelandang serang tersebut didatangkan Persib Bandung dengan status pinjaman dari Borneo FC. Sebagaimana diketahui, musim lalu Adam Alis menjadi salah satu pemain kunci yang berhasil membawa Borneo FC bertengger di posisi puncak sepanjang reguler series Liga 1 2023/2024. Jelang Liga 1 musim depan, Adam Alis dipastikan bakal berseragam Persib Bandung paling tidak hingga akhir tahun ini. Kedatangan Adam Alis ini diumumkan langsung Persib Bandung melalui laman resmi klub pada Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024. Musim lalu berbaju Borneo FC Samarinda tersebut menjadi salah satu pemain baru Persib untuk menyongsong kompetisi Liga 1 musim 2024/2025, tulis laman resmi Persib Bandung, seperti dikutip radarkuningan.com pada Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024. Interim Sporting Direktor PT Persib Bandung bermartabat PBB, Aditya Putra Herawan mengatakan bahwa pemain yang sempat berseragam Arema FC itu didatangkan Persib dengan status pinjaman. Suksesor Teddy Cahyono di PT PBB itu menyampaikan bahwa Adam Alis akan berseragam Persib Bandung selama 6 bulan ke depan dengan opsi kontrak 2,5 musim. Adam Alis didatangkan dengan status pinjaman selama 6 bulan hingga Desember tahun 2024 dengan opsi kontrak permanen selama 2,5 musim ke depan, kata Aditya Putra Herawan. Dikatakan Aditya, perekrutan Adam Alis ini didasarkan pada rekomendasi pelatih Persib, Bojan Hodak yang membutuhkan tambahan amunisi lini tengah Persib Bandung. Statistik Adam Alis di musim lalu bersama Borneo FC juga cukup mengesankan. Ia nyaris tak tergantikan dengan 37 kali tampil dari 38 pertandingan yang dilakoni Borneo FC sepanjang musim lalu. Tak hanya itu, ia juga sukses menyumbangkan 3 gol dan 4 assist. Bergabungnya Adam Alis ini membuat opsi lini tengah Persib Bandung semakin melimpah. Saat ini, pasukan Bojan Hodak sudah memiliki sejumlah pemain di lini tengah antara lain Mark Klok, Deddy Kusnandar, Matteo Kocijan, Beckham Putra, Tirone Delpino, Rahmat Irianto, dan Abdul Aziz. Pelatih PSM Makassar sebut lawan Persib berjalan sulit. PSM Makassar berhadapan dengan Persib Bandung di fase grup A Piala Presiden 2024.
Duel kedua tim digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Pelatih PSM, Bernardo Tavares, menilai laga kontra Persib tidak mudah untuk dilalui. Menurutnya, Persib Bandung tidak banyak berubah secara komposisi pemain dibanding dengan PSM Makassar. Juku Eja harus kehilangan beberapa pemain andalannya musim ini, di antaranya dua bersaudara Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Kemudian, dua pemain asing Kenzo Nambu dan Victor Mansaray. Mereka juga tidak banyak kehilangan pemain kunci. Jadi menurut saya untuk pertandingan besok akan menjadi laga yang sulit. Kami kehilangan cukup banyak pemain kunci yang penting, kata Bernardo. Kami memulai liga pada bulan Juli 2023 dan menutup laga pada tanggal 31 April 2024, sedangkan Persib menutup musim tanggal 31 Mei. Ada perbedaan selama 1 bulan, terangnya. Kendati demikian, pelatih asal Portugal ini senang dengan penggunaan teknologi video asisten referee (VAR) di Piala Presiden kali ini. Hal ini tentunya akan membantu kinerja wasit dalam mengambil keputusan. Saya juga senang karena VAR bisa diberlakukan. Instrumen ini membantu wasit untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Bagi pemain dan pelatih juga bisa lebih percaya terhadap peraturan. Saya sangat jalannya laga VAR digunakan dengan baik, meskipun kami mengakui kekalahan 2-0, ungkapnya. Memang di tahun pertama akan sulit, tapi saya harap ini bisa terus berlanjut dan wasit bisa memperlihatkan performa lebih baik, lanjut Bernardo. Persib berupaya tampilkan permainan terbaik pada Piala Presiden 2024. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan timnya akan berupaya menampilkan permainan terbaik pada turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Dikutip dari laman resmi klub, Kamis, Bojan menjelaskan timnya memang akan menggunakan Piala Presiden 2024 sebagai persiapan menyambut Liga 1 2024/2025. Namun bukan berarti Persib Bandung akan tampil setengah hati. Meski ingin menampilkan permainan terbaik, pelatih asal Kroasia itu mengakui jika persiapan Maung Bandung tidak begitu maksimal karena waktu yang cukup singkat. Menatap pertandingan pertama tadi memang kami belum siap, tapi kami senang kami menang. Pemain mulai bergiliran datang dan kami akan semakin matang, ungkap Bojan. Selain masa persiapan yang singkat, Bojan menambahkan beberapa pemain masih diragukan tampil di pertandingan pertama, seperti Deddy Kusnandar yang baru menunaikan ibadah haji dan Tirone Del Pino yang baru bergabung setelah dipinjamkan dari klub Thailand. Pelatih yang sempat lama berkarir di Malaysia itu melanjutkan, jika Piala Presiden berguna untuk anak-anak asuhnya, memanaskan mesin pada kompetisi yang sesungguhnya. Kami mempersiapkan untuk Liga 1 dan ACL 2. Dengan turnamen ini kami akan lebih siap untuk pertandingan Liga 1 dan ACL 2, pungkas Bojan. Diketahui Persib Bandung bertindak sebagai tuan rumah Grup A Piala Presiden 2024 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Persib tergabung bersama PSM Makassar, Borneo FC, dan Persis Solo. Persib Bandung akan menghadapi Borneo FC pada pertandingan kedua Piala Presiden 2024 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persib kaget saat tahu hadiah Piala Presiden 2024 lebih besar dari juara Liga 1. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, buka suara terkait besarnya hadiah untuk juara Piala Presiden 2024. Meski hanya bertajuk laga pramusim, Piala Presiden memberikan magnet tersendiri untuk pesertanya. Pasalnya, hadiah sebesar 5 miliar rupiah sudah menanti tim yang akan mengangkat trofi di akhir turnamen. Hal ini cukup menjadi sorotan karena juara Liga 1 2023/2024 hanya membawa pulang hadiah sebesar 2,5 miliar rupiah. Bojan Hodak menjelaskan, dia sudah mempersiapkan timnya dengan baik. Sebelumnya,
Beberapa pemain Maung Bandung belum dalam kondisi ideal karena baru bergabung dengan tim. Termasuk nama-nama pemain asing yang mereka datangkan untuk musim depan. Namun, dia akan memaksimalkan ajang ini untuk persiapan jelang bergulirnya Liga 1. Saya tidak memiliki opini apapun mengenai ini, karena saya lebih fokus pada permainan dan pemain juga bersiap menghadapi Liga, kata Bojan Hodak. Pelatih berpaspor Kroasia sebenarnya tidak terlalu memikirkan besar hadiah yang akan didapat sang juara. Apalagi, turnamen ini hanya menjadi ajang persiapan jelang musim baru. Untuk uang hadiah saya tidak peduli berapa, lanjutnya. Persib sendiri datang dengan status juara Liga 1 musim baru. Namun, hadiah lebih besar akan menanti juara Piala Presiden yang hanya bergulir beberapa pekan. Tentunya, ini jadi pertanyaan karena mereka harus mengarungi liga yang panjang untuk menjadi juara. Saya tidak tahu kenapa mereka menyiapkan begitu besar. Karena di liga kami bermain selama 1 tahun dan untuk turnamen itu terlalu besar, tutup Bojan. Dulu tersisihkan, Tirone berpeluang unjuk gigi di depan Bobotoh di Piala Presiden 2024. Pulang dari masa peminjaman, Tirone Del Pino mulai bergabung pada latihan pramusim Persib Bandung, Kamis, tanggal 18 Juli tahun 2024, di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Tirone akhirnya kembali ke Persib usai melalui musim yang sulit selama 2023-2024. Tirone mengungkap perasaannya bisa kembali bersama Persib usai sempat disisihkan sebelumnya dari skuad karena cedera parah. Dia juga belum bisa berkontribusi banyak pada tahun pertamanya. Saya senang bisa kembali. Saya sudah mengenal rekan-rekan satu tim saya. Nyaris semua pemain masih sama dengan musim lalu, kata Tirone. Saya sudah mengenal mereka dan ini membuat saya lebih mudah untuk beradaptasi di sini lebih cepat, ucapnya. Jadi, saya senang bisa kembali dan tim memberi sambutan hangat kepada saya. Ini hal yang penting bagi saya. Tutur dia, pemain asal Spanyol itu direkrut Persib pada Juli tahun 2023, diproyeksikan sebagai gelandang serang andalan. Namun, cedera tendon Achilles menimpanya dalam debut Liga 1 2023-2024 melawan Madura United. Ia harus menepi dan menjalani pemulihan di negaranya selama berbulan-bulan. Slot pemain asing Persib kala itu sementara digantikan pemain timnas Gabon, Levi Madinda. Ketika Tirone kembali dari cedera pada November tahun 2023, kursi pelatih sudah berganti dari Luis Milla kepada Bojan Hodak. Namun, Hodak saat itu masih meragukan Tirone dan lebih memilih Stefano Beltrame ex Juventus jadi bagian skuadnya hingga membawa juara pada akhir musim. Nasib Tirone lalu dipinjamkan Persib ke klub Liga Thailand Ratchaburi FC selama setengah musim. Siapa sangka pemain kelahiran Las Palmas de Gran Canaria itu menemukan kembali sentuhan magisnya sebagai gelandang nomor 10 The Dragons. Pemain berusia 33 tahun itu menyumbang 6 gol dan 2 assist dalam 17 pertandingan bersama Ratchaburi di Thai League One dan Thai League Cup. Itu catatan yang impresif karena sebelumnya Tirone juga mencatatkan 7 gol dan 4 assist saat bermain untuk Nakhon Ratchasima, kompetisi yang sama. Saya bermain dengan performa yang bagus di sana musim lalu. Sebelumnya juga 2 musim lalu saya punya performa yang bagus di Thailand, kata Tirone. Kemarin saya bermain di putaran kedua, dengan Ratchaburi, dan memainkan semua pertandingan, mencetak 6 gol juga. Saya memang membutuhkan ini setelah cedera dengan banyak bermain dan mengembalikan kepercayaan diri. Tutur dia, mereka, Ratchaburi, di putaran pertama ada di zona degradasi dan menuntaskan musim di peringkat ke-6. Jadi, ini merupakan musim yang sukses di Thailand, begitu perasaan Tirone. Piala Presiden 2024, persiapan Persib belum maksimal. Persib Bandung akan berlaga di Piala Presiden 2024. Persiapan Maung Bandung menatap ajang itu disebut belum maksimal. Piala Presiden tahun ini berlangsung 19 Juli-4 Agustus tahun 2024. Perhelatan itu diikuti oleh 8 tim.
Persib akan melawan PSM Makassar pada pertandingan pembuka. Laga itu digelar di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 19/7/2024. Saat ini, Persib masih membangun tim. Yang terbaru, Pangeran Biru baru saja mendatangkan Dimas Drajat. Pelatih Persib, Bojan Hodak, yang menyebutkan bahwa tim asuhannya belum ada dalam kondisi terbaik menatap Piala Presiden 2024. Menatap pertandingan pertama besok memang kami belum siap, tapi kami senang pemain mulai bergiliran datang dan kami akan semakin matang, kata Bojan Hodak di situs Persib. Sebagai juara Liga 1, Persib juga akan berlaga di Liga Champions Asia. Dia bersyukur bahwa Piala Presiden bisa menjadi ajang pemanasan menyambut dua ajang itu. Kami mempersiapkan untuk Liga 1 dan ACL 2. Dengan turnamen ini kami akan lebih siap untuk pertandingan Liga 1 dan ACL 2, kata pelatih asal Kroasia itu. Selain Persib dan PSM, Piala Presiden 2024 juga diikuti oleh Persija Jakarta, Arema FC, Persis Solo, Borneo FC, Bali United, dan Madura United. Tolak banyak klub, alasan Dimas Drajat terima Persib Bandung. Dimas Drajat menjadi rekrutan besar Persib Bandung untuk musim Liga 1, 2024-2025. Penyerang berlabel Timnas Indonesia itu merapat ke Tanah Pasundan demi sebuah cita dan harapan. Dimas Drajat ingin bermain di kancah Asia AFC Champions League 2, ACL 2, bersama Maung Bandung. Dimas Drajat mengungkapkan perasaannya berlabuh di Persib, setelah sekian lama bermain untuk tim kesatuannya, PSTNI, PS Tira, yang kini bernama Persikabo 1973 sejak 2018. Pemain berusia 27 tahun ini mengaku sudah lama menunggu kesempatan bermain untuk Persib dan baru terrealisasi kali ini. Alhamdulillah, pertama-tama saya senang berada di Bandung dan saya antusias banget sih. Soalnya Persib juga habis juara, kata Dimas. Saya juga menunggu sebenarnya, gabung Persib. Tetapi karena ada proses dari pemindahan Persikabo ke Persib, ya alhamdulillah saya menjalaninya enjoy saja, tutur dia. Pemain kelahiran Gresik tanggal 30 Maret tahun 1997 ini mengaku menolak tawaran beberapa klub demi memperkuat Persib. Tujuannya di musim baru hanya ingin memberikan segalanya untuk Persib yang tampil di AFC Champions League 2. Sebenarnya, rata-rata semua banyak nawari. Cuma saya bilang, mohon maaf saya ingin coba hal baru di tim baru, soalnya saya ingin main di kompetisi Asia, kata Dimas. Musim lalu, di Liga 1 2023-2024, Dimas Drajat menyumbang 6 gol dan 4 assist dari 25 pertandingan. Performa paling apiknya adalah musim 2023-2022. Dia mencetak 11 gol dan 5 assist. Ketika itu, Dimas jadi duet andalan klub asal Bogor itu dengan Ciro Alvis. Bersama Persib, Dimas Drajat akan kembali menemukan rekan duet lamanya bersama Ciro Alvis. Ditambah keberadaan Rian Kurnia yang merupakan alumni Laskar Pajajaran. Senang, apalagi sama Ciro. Ciro pasti tahu mau saya di lapangan seperti apa. Saya pasti kasih umpan ke dia, katanya. Pemain yang bertumpu pada kekuatan kaki kanan ini juga bakal satu tim dengan bek dan penjaga gawang yang ia kagumi di Liga 1. Bek tersebut adalah Nick Kuiper dan penjaga gawang Teja Paku Alam.